Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Mari kita biasakan untuk memulai setiap kegiatan dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing agar kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan dengan baik. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kondisi geografis Indonesia. Materi ini terangkum dalam bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari kondisi geografis yang ada di Indonesia, mari kita amati, mari kita identifikasi apakah benar Indonesia berada pada posisi yang strategis. Lalu, apakah bisa Indonesia menjadi poros maritim dunia? Sekarang, mari kita cermati kondisi geografis Indonesia. Kita mulai dari letak, luas, dan juga batas wilayah Indonesia. Letak Indonesia ataupun lokasi Indonesia secara astronomis adalah 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 140 derajat bujur timur. Berarti Indonesia termasuk dalam negara tropis atau negara yang mempunyai 2 musim. Berarti di Indonesia hanya ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Berdasarkan letak astronomis ini, bisa kita ketahui bahwa Indonesia pasti mempunyai hutan-hutan yang lebat, mempunyai hutan-hutan yang memproduksi kayu dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadi potensi Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara sumber bahan baku industri dengan bahan kayu, baik berupa bahan baku industri yang mentah ataupun setengah jadi, yang nantinya dapat dikirim ke negara-negara lain yang membutuhkan kayu untuk produksinya. Dengan adanya hutan-hutan yang lebat, hutan-hutan yang luas, maka dapat dipastikan Indonesia juga mempunyai kekayaan alam berupa keanekaragaman hayati, flora, dan juga fauna. Apabila dapat dimanfaatkan dengan benar, hal ini bisa menjadi sumber penghasilan yang besar bagi negara dan juga untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita lanjutkan dengan letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis itu apa? Geografi dan juga geografis itu berbeda. Geografis adalah lokasi yang menunjukkan kondisi lingkungan sekitarnya sebagai tolak ukur atau acuan atau juga patokan yang dapat dilihat secara langsung dan batasnya dapat dibedakan dengan mudah. Letak geografis Indonesia adalah di antara 2 samudra dan juga 2 benua. Samudranya adalah Pasifik dan juga Hindia, lalu benua adalah Asia dan Australia. Hal ini menjadikan Indonesia terletak pada posisi silang yang strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Karena itulah letak geografis Indonesia sangat menguntungkan. Kita lanjutkan dengan letak geologi dari Indonesia. Geologis adalah struktur batuan bumi. Indonesia terletak pada pertemuan pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Disebut pegunungan muda karena bentukannya baru atau masih terjadi sampai sekarang. Lalu sirkum ini adalah rangkaian gunung api ataupun pegunungan api. Apakah kalian tahu lokasi ataupun daerah yang terdapat banyak lempeng bumi di sekitarnya berpotensi mempunyai banyak bahan galian tambang, dan hal ini apabila bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, digali, dieksplorasi dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan, maka akan sangat menguntungkan bagi negara tersebut. Sekali lagi, apabila pengolahannya dan juga pengelolaannya dengan cara yang baik dan benar. Bahan tambang yang terdapat di wilayah tersebut dapat dieksplorasi, digunakan untuk keperluan sendiri ataupun diekspor, dan mendapatkan keuntungan bagi wilayah tersebut.
Sekarang kita lanjutkan dengan letak maritim atau kelautan dan juga perairan. Letak maritim dan kelautan Indonesia sangatlah baik karena wilayahnya berbentuk kepulauan, dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan juga Laut Cina Selatan. Apakah kalian pernah mendengar istilah tol laut? Dengan kondisi maritim Indonesia seperti ini, maka tol laut merupakan langkah yang baru untuk mengubah paradigma ekonomi di Indonesia. Dari konsentrasi pertanian yang ada di darat menjadi kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya laut sebagai kegiatan utamanya, namun tanpa meninggalkan kegiatan ekonomi yang ada di daratan. Laut yang ada di sekitar Indonesia dapat memudahkan kegiatan impor ataupun ekspor barang-barang ke Indonesia ataupun ke luar negeri. Beralih dari letak Indonesia, sekarang kita ke luas Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga kebanyakan batas wilayah Indonesia berada di lautan. Luas wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Indonesia mempunyai daratan yang terdiri atas 13.466 pulau, sehingga bangsa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau mempunyai garis pantai yang sangat besar, bahkan mencapai 99.030 km persegi. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam, baik di dalam laut ataupun di daratan, yang dapat dimanfaatkan, dapat dikelola, namun sekali lagi harus dengan baik dan benar. Karena kondisi inilah, posisi Indonesia dianggap strategis dan mampu menjadi poros maritim dunia. Dan sekarang yang terakhir, batas wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Indonesia mempunyai batas wilayah yang jelas dan dapat membedakan dengan wilayah yang lain. Batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas politik. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada tahun 1982, yang telah diratifikasi dengan UU nomor 17 tahun 1985, perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya, batas udara Indonesia. Indonesia menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Dirgantara atas ruang udara dan antariksa termasuk GSO atau geostasioner dengan jarak kurang lebih 36.000 meter per kilometer. Tertuang dalam pasal 30 ayat C UU nomor 20 tahun 1982. Lalu ada pula batas wilayah perairan laut Indonesia. Batas laut teritorial adalah 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Lalu batas landas kontinen sejauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Lalu zona ekonomi eksklusif atau ZEE ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dan yang terakhir, batas fisik negara Indonesia. Batas fisik merupakan batas wilayah Indonesia berdasarkan daratan dan perairan. Batas-batas fisik wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Samudra Pasifik. Pada bagian selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan juga Samudra Hindia. Pada bagian barat berbatasan dengan Laut Andaman dan juga Samudra Hindia. Dan yang terakhir sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Jadi seperti itulah kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis dan sebenarnya mampu menjadi poros maritim dunia. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mengelola dengan baik dan benar seluruh potensi yang ada di Indonesia
agar Indonesia benar-benar bisa berjaya di masa yang akan datang dan tidak malah dikuasai oleh negara lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.